Halo, perkenalkan nama saya Enji dan saya dari Universitas Bina Nusantara, Binus Business School, Program Studi Kewirausahaan, Kampus Malang. Nah, saya akan menjelaskan tentang uh, salah satu assignment dari bisnis model ini, yaitu materi tentang Kadilak. Nah, jadi um, di sini kita dapat melihat bahwa ini adalah hasil pengerjaan saya, dapat dimulai dari pendahuluan. Itu penjelasan singkat dari Cadillac. Jadi Cadillac ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Kemudian Cadillac ini juga didirikan pada tahun 1902 oleh Henry Leland yang menamai perusahaan tersebut setelah Antoine de la Motte Cadillac, yang kebetulan adalah pendiri Detroit. Setelah itu, dari 6 tahun, Cadillac membawa ide suku cadang yang dapat dipertukarkan ke industri otomotif dan meletakkan dasar untuk produksi massal mobil modern. Sehingga Cadillac menjadi mobil Amerika pertama yang menangkan Dewar Trophy bergengsi dari Royal Automobile Club of England. Setelah mendapatkan pujian yang seperti itu, maka Cadillac itu mengadopsi slogannya mereka, yaitu Standard of the World. Nah, kemudian kita beralih ke kondisi atau studi kasus dari Fall and Rice. Jadi secara garis besar saja saya menjelaskannya. Yaitu Cadillac pada 1927 itu menetapkan konsep mobil mewah dengan konversi hasilnya. Sebelum hasil, mobil dibuat secara ketat berdasarkan kebutuhan teknik mereka. Nah, singkat cerita, Cadillac dirancang oleh stylis mobil Harley Earl untuk menjadi mewah dan menarik. Mobilnya Lancel itu menjadi trendsetter yang sekali lagi menyoroti standar tinggi Cadillac untuk pembuatan mobil. Keberhasilan Cadillac itu kemajuan teknis berlanjut sampai tahun 1930. Tapi kemudian setelah ada Perang Dunia Kedua itu semuanya industri mobil itu diperlambat produksinya. Dan kemudian Cadillac itu beralih ke tank dan mesin pesawat. Tetapi dia juga tidak menghentikan mobil, jadi tetap produksi begitu. Kemudian pada saat itu Cadillac itu tahun 60-an itu 1960-an Cadillac itu mengenalkan desain yang baru, yaitu memiliki fitur pokok dari semua mobil mewah. Jadi dimensi mobil yang popularitasnya sangat tinggi, kemudian menyaingi Lincoln dan juga dikendarai oleh artis-artis Hollywood dan juga teman atas, dan ada Presiden Amerika Serikat sebagai ikon. Kemudian pada tahun 1980-an itu Cadillac itu penjualannya semakin naik kan. Nah, tetapi ada kasus buruk, yaitu adanya kenaikan impor. Nah, sehingga Cadillac itu tidak mampu untuk bersaing dalam kasus impor tersebut. Kemudian Cadillac itu malah alih-alih mengurangi seluruh jajarannya untuk membuat tim mobil yang lebih kecil dan hemat bahan bakar. Nah, tetapi mobil-mobilnya dengan cepat menjadi tidak dapat dibedakan dan diferensiasinya memang kurang begitu dibandingkan dengan merek General Motors yang lainnya. Nah, ini akibat karena Cadillac itu terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan mobil-mobil yang lebih kecil untuk masukkan mobil barang yang mewah gitu. Nah, kemudian apalagi dengan kita dapat mengetahui bahwa contoh utamanya itu mobil Cimarron, yaitu mobil terkecil yang pernah diproduksi oleh Cadillac sampai saat itu. Kemudian pada tahun 1988, setelah 6 tahun peluncuran mobil Cimarron itu, konsumen itu mengakui bahwa penurunan kualitas produk Cadillac itu sangat signifikan ya. Jadi mobil mewah Amerika Serikat itu turun dari 31% pada 1980 menjadi hanya 22% pada 1990 ya. Dan kemudian pada saat itu Lincoln itu malah mendapatkan keuntungan sebanyak 20%. Dan untuk pertama kalinya tahun 1998
dalam 69 tahun Lincoln menjual lebih banyak dari Cadillac. Nah, kemudian pada tahun 2018 itu melihat pangsa mobil mewah Amerika Serikat turun menjadi 7%, hanya menjual 1.540.702.000 mobil tahun itu, yang menempatkan di belakang dan bahkan penjualannya di antara mobil Amerika terus merosot. Kemudian kami akan membahas mengenai business model Canvas Pattern and Environment, yaitu pada 9 blok PMC beserta penjelasan kelemahan dan kekuatan what, how, why. Nah, kita ketahui bahwa ini merupakan bisnis model Canvas dari Cadillac versi Rise, yaitu secara key partner itu merupakan anak perusahaannya GM. Nah, kemudian itu car stylist Harley Earl, partnership dengan artis ternama seperti Marilyn Monroe dan lain-lain, dan juga atlet juga. Kemudian adalah supply chain partnernya. Nah, kita moving on ke activities ya. Kemudian diproduksi pesawat tempur sebagai inovasi pada Perang Dunia Kedua, meningkatkan perkembangan pada mesin dengan hanya menekan tombol untuk menyalakan mobil, dan menciptakan berbagai macam tipe mobil untuk nama-nama unik dan mewah. Kemudian ada value proposition-nya, mereka tuh menyediakan bentuk mobil yang unik dan besar, jadi sangat compact ya Cadillac ini, sehingga itu membuat konsumen tertarik. Kemudian ada kayak kualitas mobil dan desain yang menarik, serta memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan produk lain. Dari sisi customer relationships, kita dapat mengetahui bahwa iklan di berbagai macam stasiun TV ternama, ya Cadillac itu kayak sering iklan gitu di berbagai stasiun TV ternama. Kemudian ada menggunakan artis Hollywood sebagai jembatan brand ke konsumen, itu salah satu trik mereka. Kemudian ada customer segments, yaitu ada pria, wanita, kemudian pengusaha, pejabat, selebriti, dan atlet. Namun ini semua rata-rata itu menengah ke atas ya. Kemudian ada key resources. Jadi secara fisikal pabrik untuk memproduksi mobil, human to engineering, employees, designer. Kemudian ada finansial, yaitu General Motors sebagai investor dari produk Cadillac. Kemudian ada intelektual, inovasi, elektronik, self-starter, dan brand Cadillac. Kemudian secara channels itu ada branding yang luxurious dan prestige. Itu dapat membuat Cadillac sebagai brand yang ternama sehingga mudah dikenal konsumen, dan konsumen memiliki pilihan dalam memilih tipe yang diinginkan sesuai karakter masing-masing mobil. Kemudian ada cost structure, jadi ada pajak jalan kendaraan, perusahaan peralatan, perusahaan gedung bangunan, peralatan untuk maintenance, gaji karyawan, dan lain-lain. Kemudian ada listrik, air. Untuk variable cost-nya itu ada mesin, marketing, servicing, biaya produksi. Kemudian revenue stream-nya itu leasing, car sales, service, dan maintenance. Nah, kemudian ada bisnis model Canvas dari Cadillac pada saat fall condition. Yaitu yang pertama adalah key partnernya itu ada perusahaan GM juga, supply chain partner, bekerjasama dengan selebriti dan ada papan atas, IT companies kalau yang di fall ini. Kemudian ada key activities, memiliki kualitas mobil yang sesuai, Cadillac merupakan brand yang ikon di mata konsumen dalam tipe mobil yang lebih efektif dalam penggunaan seperti SUV. Value proposition-nya itu menyediakan desain mobil yang lebih efektif, efisien, memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan yang lain, memodifikasi ukuran mobil seiring perkembangan zaman sehingga brand tetap dan kompetitif. Kemudian ada memiliki mode teknologi self-driving yang super cruise, jadi mereka sangat melek sekali teknologi ya pada saat kondisi fall condition ini. Kemudian ada customer relationship, yaitu iklan di berbagai macam stasiun televisi juga, terus tetap menggunakan artis Hollywood sebagai jembatan brand consumer. Terus Cadillac menjadi mobil pencinta pemuda yang suka musik genre pop. Kemudian ada customer segment, yaitu remaja, sekarang bertambah menjadi remaja, tapi tetap menengah ke atas. Kemudian dewasa muda, selebriti, atlet papan atas, warga Cina, karena 50% itu penjualan Cadillac itu menjadi brand terfavorit sebagai mobil terlaris di Asia nomor 2 pada tahun 2018. Diikuti dengan Wuling ya sekarang. Kemudian secara key resources itu
pabrik untuk memproduksi mobil, human engineering, employees, designer, IT, software development, financial, General Motors sebagai investor dari produk Cadillac, intelektual, inovasi, varian mobil baru, dan brand Cadillac sebagai ikon musik hip hop dan pop. Kemudian secara channels itu dengan branding yang mengikuti perkembangan zaman, itu membuat Cadillac sebagai brand yang ternama sehingga mudah dikenal konsumen. Konsumen memiliki pilihan dalam memilih tipe yang diinginkan sesuai karakter masing-masing mobil. Kemudian secara cost structure itu sedikit perubahan ya adanya dibandingkan yang sebelumnya, yaitu sekarang ada tetap sama tapi ada tambahan biaya perkembangan mesin, terus people training ada, terus R&D, research and development. Kemudian ada revenue streams yaitu tetap sama, leasing, car sales, service, dan maintenance. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strength and weakness of Cadillac. Jadi kelemahan dan kekuatan pada Cadillac ya. Jadi pada saat The Rise itu kekuatannya itu mereka memiliki inovasi yang lebih membuka dibandingkan dengan mobil lainnya. Kemudian memiliki berbagai macam variasi tipe mobil sesuai karakteristik brand. Jadi brand Cadillac memiliki warna-warna, memiliki nama-nama unik sebagai akan mereka menciptakan pesawat tempur sebagai opportunity pada Perang Dunia Kedua. Kemudian weakness-nya itu harga itu nggak terlalu mahal, jadi konsumen itu harga terlalu mahal maksudnya. Terus sehingga konsumen menengah ke bawah itu tidak bisa membeli produk tersebut, kemudian tidak melakukan pengiriman secara global seperti lain. Jadi mereka tidak mengirim di luar yang jarang. Kemudian ada berkurangnya jaringan dealer yang menjadi acuan permasalahan. Terus pada saat The Fall of Cadillac itu kekuatannya itu mendesain ulang mobil dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga bahan bakar menjadi lebih efektif, kemudian memiliki branding yang kuat dengan para selebriti sebagai mobil premium USA, memiliki teknologi yang tinggi dibandingkan brand lain seperti self-driving system, kemudian sebagai ikon di bidang musik pop. Kemudian ada weakness-nya, yaitu dengan adanya ukuran yang lebih kecil, peminat Cadillac menurun pada tahun 1988 setelah 6 tahun rilis, yaitu pada tipe Cimarron. Kemudian redesign size membuat Cadillac tidak bisa dibedakan karena sama dengan brand lainnya seperti Chevrolet. Dan terakhir yaitu kualitas pada Cadillac semakin menurun dan berimbas pada penjualan atau sales. Kemudian kita akan membahas bisnis pattern-nya. Jadi in my opinion, menurut saya itu ada pun beberapa jenis bisnis model itu long tail, multi-sided, bundling, dan open business model. Tapi menurut saya secara pribadi itu Cadillac itu memiliki pattern business model the long tail. Karena kenapa? Value proposition yang dimiliki oleh Cadillac itu hanya terpacu pada konsumen yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Jadi mereka itu juga terfokus pada pencinta mobil klasik mewah serta premium, sehingga mass market itu merupakan segmen yang pas pada pengguna Cadillac. Kemudian itu ada business model environment. Jadi ada market forces ya, market segmennya itu pada saat Rise Cadillac memiliki kita market segmen menengah atas seperti selebriti, Hollywood, pengusaha karya, dan bahkan presiden USA menggunakan brand mereka. Pada saat Fall, Cadillac memiliki market segmen anak muda pencinta musik hip hop karena model terbarunya yaitu SUV sehingga menambah market pada kaum muda. Kemudian need and demands-nya itu Rise. Pada saat Rise itu kebutuhan masyarakat pada mobil yang tidak perlu untuk diputar tuasnya ketika hendak menyalakan mobil sebagai peluang pada Cadillac, karena itu adanya penyetaan tombol yang ditekan itu hanya menggunakan kaki ya. Itu sudah dapat menyala dengan sendirian pada tahun 1970-an kalau tidak salah. Kemudian The Fall, pada saat yang perkembangan zaman, Cadillac ingin memberikan suatu inovasi pada konsumen, yaitu dengan memperkecil size pada mobil sehingga bahan bakarnya itu irit, tapi itu justru menjadi bumerang bagi mereka karena banyaknya masyarakat atau society itu yang tidak bisa menerima hal tersebut. Kemudian ada market issue. Pada saat Rise, Cadillac berhasil memikat banyak orang karena strategi marketingnya dan juga produknya yang unik dan berciri khas. Kemudian pada saat Fall, dengan adanya redesign atau model baru, Cadillac mengalami penurunan kualitas yang menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen. Kemudian ada switching cost. Jadi pada saat Rise, Cadillac menjual mobil yang sangat prestis dan mewah, namun tetap banyak orang yang tertarik untuk membeli produk mereka, padahal banyak brand mobil lain yang lebih berkualitas begitu ya. Kemudian pada saat Fall,
dengan biaya produksi mobil desain membuat pengeluaran kos dari Cadillac itu membengkak, sehingga itu berimbas kepada kualitas mobil, dan akhirnya ya seiring berjalannya waktu itu pasti berpengaruh pada fundamental bisnis, kemudian dari revenue attractiveness. Jadi pada saat race Cadillac menawarkan produk yang menarik dan premium sehingga banyak masyarakat yang menyukai produk mereka, ditambah dengan para artis-artis ternama seperti Marilyn Monroe dan atlet top yang memakai mobil mereka. Kemudian pada saat Volvo, Cadillac menawarkan produk tipe SUV baru, yaitu SUV yang menjadi pedoman pertama kali mobil dengan tipe itu dibuat, sehingga banyak masalah yang kembali membuat nama Cadillac naik. Pada saat Kit Race itu ada beragam dari social and cultural trends serta socio-economic trends. Jadi pada saat race itu Cadillac memiliki karakteristik mobil yang besar dan mewah, sehingga kelas sosial yang ada pasti juga termasuk pada piramida paling atas yang menjadi sempat trend. Ada yang tipe-tipe mobil yang memiliki nama unik. Mungkin pada saat fall, seiring perkembangan zaman, Cadillac melakukan desain pada produk mereka menjadi lebih kecil karena ada desainnya mobil yang berukuran besar atau compact itu udah nggak dianggap modern lagi, dan hanya orang-orang tua saja yang menggunakannya. Dia udah kayak tua banget gitu loh. Kemudian pada saat socio-economic trends itu, Cadillac itu memiliki berbagai macam servis center untuk orang-orang yang mau pergi mobil mereka maupun membeli. Mungkin pada saat fall, Cadillac melihat peluang pada warga Cina berdasarkan populasi penduduk yang terbanyak di dunia, dan menariknya sebanyak orang di Cina itu belum memiliki mobil, sedangkan di Cina itu depresi ini merupakan negara terjadi di masa depan. Kemudian pada saat industry forces itu ada supplier, other value chain actor, yaitu bersahabat dengan car stylist Harley Earl yang membuat brand Cadillac itu naik. Kemudian pada saat Cadillac memiliki supplier perusahaan ternama seperti Nexter, Aurea, SK, GT Teknologi, Costal, dan Nemak, sehingga kualitasnya itu produksi mereka terjamin. Kemudian kompetitors itu Cadillac itu pada saat race memiliki kompetitor seperti BMW, karena banyak asumsi publik bahwa Cadillac itu hanya mengcopy paste apa yang dilakukan oleh BMW, namun justru mereka sukses karena telah mengcopy paste itu. Pada saat fall, seiring berjalan zaman itu Cadillac memiliki pesaing yang sangat ketat, terutama di bidang teknologi. Itu Tesla merupakan salah satu mobil terlaris di dunia, maka dari itu Cadillac lebih memilih untuk bermain di pasar Cina. Kemudian ada substitute produk dan services. Cadillac itu memikat hati konsumen dengan desain mereka yang memiliki nama-nama unik ya, seperti Fleetwood, Eldorado, khas Eropa. Kemudian ada Vol, Cadillac itu menciptakan mobil dengan tipe SUV sehingga membuat inovasi baru yang menggantikan produk lainnya seperti Jeep yang sudah dianggap ketinggalan zaman. Kemudian dari kayak macroeconomic forces-nya itu, Cadillac mengalami penjualan yang sangat masif pada tahun 1927 pada saat race ya ini, sebagai pioner mobil mewah dan eksekutif bernama Lucille yang membuat mobil ini laris manis dan diinginkan untuk dikoleksi sebagai berbagai kalangan. Kemudian pada saat fall, Cadillac itu mengalami kejatuhan pada 21st century karena tidak mampu menyaingi brand yang lain sehingga lebih canggih dan efisien seperti Tesla, BMW, dan Porsche. Kemudian ada value proposition canvas. Jadi ini merupakan salah satu gambaran dari customer profile Cadillac yang telah saya buat. Jadi langsung to the point saja, berdasarkan customer profile di atas, berikut merupakan penjelasan dari customer profile, yaitu pada saat customer job itu, job important pada Cadillac itu memiliki customer job dalam functional jobs. Mengapa demikian? Karena Cadillac itu ingin membuat mobil yang berguna dan bermanfaat untuk setiap orang yang mobil mereka. Kemudian itu ada emotional jobs, karena kan Cadillac menjual kebutuhan para konsumen terhadap sisi basis mobil mereka pada saat awal tahun 70-an agar dapat menjadi lebih unggul dengan brand lain. Kemudian dari customer gains, jadi customer gain itu mulai dari essential hingga nice to have, itu membuat konsumen puas pelayanan service yang diberikan dari Cadillac. Kemudian mobil berkualitas namun biaya cukup dan terjangkau, dan juga pada era 4.0 ini mereka dapat mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang lebih canggih atau energi listrik. Kemudian untuk customer pains, yaitu pain severity Cadillac memiliki customer pains yang dapat dibilang termasuk mencolok dari ekstrim ke moderate, seperti identitas mereka yang kurang meyakinkan di mata konsumen yang menyebabkan mereka tuh enggan untuk membeli produk Cadillac. Sehingga bandingkan pada tahun 70-an itu banyak sekali orang-orang yang tertarik mengoleksi mobil Cadillac. Tapi Cadillac itu kemudian juga tidak dapat memberikan kesan dan pesan yang baik pada konsumen saat melakukan test drive juga di sisi lain ya. Kemudian ada value map proposition, jadi kita langsung to the point aja. Kemudian melalui value map tersebut kita melalui bahwa Cadillac itu
dapat diidentifikasi dari yang pertama adalah product services. Jadi Cadillac itu menyediakan berbagai tipe eksklusif dalam mobil, termasuk adanya President State Car yang cukup unik ya, karena itu dirancang khusus untuk Presiden Amerika Serikat seperti Donald Trump, Joe Biden, dan Barack Obama. Kemudian itu adanya perkembangan zaman buat Cadillac itu semakin canggih berkat teknologi energi listrik. Kemudian ada gain reliever, jadi keunggulan kompetitif dimiliki oleh Cadillac adalah dari segi karakter yang membuat nilai esensial ini harus bertahan oleh Cadillac itu karena usahanya tetap bisa bertahan dengan melakukan diferensiasi pada desain mobil dan tipe mobil termasuk menciptakan SUV car yang sangat eye-catching dan menggetar anak muda. Tidak hanya dengan desain mewah, elegansi, tapi Cadillac ini juga merupakan satu pelopor penemu statistik ya pada tahun 1912. Kemudian jika dikaitkan dengan nice to have, Cadillac ini menciptakan mobil yang dapat sesuai kebutuhan konsumen yang pada dasarnya memprioritaskan kenyamanan serta mendengarkan keinginan konsumen seperti zaman dahulu yang hanya fokus pada size mobil ya. Menurut reliever, jadi sebagai usaha bergerak di bidang otomotif maka esensial bagi Cadillac untuk meningkatkan kualitas maintenance dan kenyamanan berkendara pada konsumen. Jadi berdasarkan analisis dari Jordan Saker, Cadillac itu gagal karena 3 alasan utama ya. Yang pertama adalah identitas mereka tuh yang tidak meyakinkan, hierarki merek yang buruk, dan ketidakmampuan untuk memberikan pengalaman berkendara yang unik. Jadi dari tahun 1976 ini masalah ini sudah berlanjut sampai sekarang. Jadi hampir 50 tahun. Terus kemudian tuh ada nice to have. Jadi ketika Cadillac dapat menikmati kebutuhan konsumen dengan keajaiban, menjadikan mobil mereka sebagai pemimpin dalam kualitas dan gaya. Jadi artinya itu mobil konsep terbaru yang diproduksi oleh mereka itu Chill dan El Mirage itu seharusnya sudah mulai diproduksi, sementara model seperti ATS harusnya sudah dipotong sejak lama. Lebih lengkap untuk membangun kembali dominasinya, perusahaan hanya berkomitmen pada strategi konkret untuk menamai model mereka. Sementara itu banyak merek seperti BMW, Mercedes, Lexus dan lainnya menggunakan huruf dan angka dengan model dan trim. Kalian itu harus menggunakan nama yang lebih unik dan diingat sehingga itu dapat berjaya zaman dahulu. Ini adalah value proposition canvas ya. Jadi ini pada saat difitkan ya. Jadi sangat berkaitan dengan antara satu sama lain. Nah, jadi ini ya berdasarkan analisis mengapa bisnis fall dan rise-nya Cadillac itu karena memiliki inovasi mesin yang lebih baik dibandingkan dengan brand mobil lainnya, memiliki berbagai macam variasi tipe mobil sesuai karakter brand. Dan Cadillac itu memiliki nama-nama unik sebagai ikon mereka, menciptakan pesawat tempur sebagai oportunity pada saat Perang Dunia Kedua, dan pada saat fall-nya itu harga terlalu mahal untuk konsumen menengah ke bawah, jadi jarang yang bisa meng-afford. Terus tidak melakukan pengiriman secara global seperti brand lain, berkurangnya jaringan dealer sama menjadi acuan permasalahan. Kemudian ada berdasarkan analisis menggunakan value maps dan customer profile, kita ketahui bahwa itu berkaitan dengan antara satu sama lain ya. Jadi dari segi fit itu solusi terbaik yang dapat saya berikan adalah melakukan improvement pada desain mobil menjadi lebih futuristik dan eye-catching, karena jika dibandingkan dengan Lexus, BMW, Mercedes masih kurang terdiferensiasi, alias masih keunikannya masih harus tambah lagi karena terlalu compact gitu, begitu. Kemudian adalah memberikan kesan pengalaman test drive yang unik dan berbeda, seperti menciptakan fitur subscription mobil beberapa hari dan ada garansi agar konsumen dapat merasakan sensasi menggunakan mobil merek Cadillac. Kemudian menggunakan teknik marketing yang lebih menarik agar brand image itu dapat diingat kembali, seperti menginterus artis-artis Hollywood papan atas seperti dahulu. Kemudian memberikan biaya repair yang lebih murah untuk konsumen agar dapat mendapatkan branding dari word of mouth begitu ya. Nah, jadi secara lesson learning itu ya, itu menurut saya pelajaran dapat diambil dari kasus Cadillac itu jangan suka mengikuti atau mengcopy paste brand lain, karena itu dapat merusak citra perusahaan itu sendiri. Di sisi lain, dengan adanya perkembangan zaman, Cadillac itu seharusnya juga mampu terus meningkatkan kualitas produksi mereka, bukan malah menurunkan ya, alias tetap menjaga konsistensi dari mutu mereka, sehingga dengan perkembangan zaman pun mereka itu juga dapat eksis pada kompetitornya yang lain seperti BMW dan juga Mercedes. Nah, itu dia dari penjelasan bisnis model
saya hari ini tentang Cadillac. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.